Halo, selamat sore pemirsa. Presisi Utama kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan, kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya, Mentari Tanzil. Kita lihat dulu 3 berita utama sore ini. Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease menetapkan siswa SMK Negeri 3 Ambon sebagai tersangka kasus penganiayaan pelajar. Babin Kamtibmas Polsek Bangunrejo Polres Lampung Tengah menyediakan ambulans gratis untuk warga juga ringan tangan dalam menolong warga yang sakit. Usai bentrokan antar warga yang melakukan pembakaran puluhan rumah di Desa Hunut, Ambon, Maluku menyebabkan puluhan warga mengungsi di lokasi pengungsian di Poka. Keinformasi pertama, pemirsa, Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease menetapkan siswa SMK Negeri 3 Ambon berinisial IS berusia 18 tahun sebagai tersangka pada Kamis pagi. Dan berikut laporan personel Humas Polda Maluku, Brigpol Jens Patisinai. Pemirsa, sebagai wujud keterbukaan informasi publik dan komitmen tegas dalam menindaklanjuti kasus penikaman yang menewaskan 1 orang pelajar di Kota Ambon, Polda Maluku bersama dengan Polresta Ambon menggelar konferensi pers yang dilaksanakan di lobi Mapolresta Ambon pada Kamis 21 Agustus 2025. Penyidik Satreskrim Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease menetapkan IS alias Indra, siswa SMK 3 yang berdomisili di Dusun Hunimua, Desa Tulehu sebagai tersangka penganiayaan yang menewaskan sesama pelajar berinisial AP. Penetapan tersangka ini dilakukan setelah sejumlah rangkaian pemeriksaan mulai dari pemeriksaan sejumlah saksi hingga barang bukti berupa alat tajam yang digunakan untuk menganiaya korban. Hal ini diungkapkan oleh Wakapolda Maluku, Brigjen Pol Imam Tobroni, yang didampingi oleh Kabid Humas Kombes Pol Rosita Umasugi, Direktur Reserse Kriminal Umum Kombes Pol Dasmin Ginting, Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Kombes Pol Yoga Putra Prima Setia, Wakapolresta AKBP Nur Rahman dan Kasatreskrim Kompol Andro Yuan Elim dalam konferensi pers yang diadakan di Mapolresta Ambon. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat pasal 80 ayat 3 junto ayat 2 dan atau ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman paling rendah 3 tahun 8 bulan dan maksimal 15 tahun penjara. Menurut Wakapolda Maluku, penyelidikan kasus penikaman tak berhenti hanya di 1 pelaku saja. Pihaknya sementara melakukan pendalaman untuk kemungkinan ada pelaku lain yang turut terlibat dalam kejadian yang menjadi akar dari rangkaian pertikaian yang terjadi. Tak hanya soal penganiayaan, Wakapolda juga menegaskan pihaknya sementara melakukan penyelidikan untuk mengusut para pelaku pembakaran rumah warga Hunut. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan mempercayakan penanganan kasus ini kepada pihak kepolisian. Dalam konferensi pers ini juga, Wakapolda Maluku mengharapkan dukungan dan kerjasama dari masyarakat dalam memberikan informasi yang dapat membantu mengungkap kasus ini secara tuntas. Dari Ambon, Maluku, Brigpol Jens Patisinai melaporkan untuk Polri TV. Salam presisi. Pemirsa, aksi nekat pencurian dengan kekerasan terjadi di sebuah toko obat di Jalan Taruna Praja, Desa Sungai Sipai, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar pada Rabu pagi. Pelaku berinisial DY berusia 42 tahun berhasil diamankan oleh tim Opsnal Polsek Martapura hanya beberapa jam setelah kejadian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan merilis tindak pidana pencurian berat yang terjadi di Apotek Al Malik Jalan Sungai Sipai.
Jadi pada hari Rabu, tanggal 20 Agustus tahun 2025, sekitar pukul 8 pagi, telah terjadi pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Apotik Al-Malik dengan alamat Taruna Praja, Sungai Sipai, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar. Dengan cara pelaku masuk dengan membawa senjata tajam jenis parang dan langsung membunuh, sehingga korban ketakutan dan melarikan diri. Setelah itu, pelaku mengambil uang yang ada di laci. Setelah itu, melarikan diri. Korban langsung melaporkan ke pihak kepolisian, dan alhamdulillah hanya beberapa jam setelah kejadian, pihak kepolisian dari Polsek Martapura Kota bisa mendeteksi pelaku dan melakukan pengejaran, dan pada sore hari bisa dilakukan penangkapan. Adapun pelaku dengan inisial DY umur 42 tahun, alamat di Sungai Sipai, Martapura juga. Adapun barang bukti yang kami sita, uang dari hasil kejahatan tersebut, kemudian ada sajam yang dipakai, pakaian yang dipakai, serta kendaraan dalam ini sepeda motor jenis Honda CBR, pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman 9 tahun, dan Undang-Undang Nomor 12 1951, ini Undang-Undang Darurat dengan ancaman hukuman 10 tahun. Sementara itu, Kapolda Kepulauan Riau beserta jajaran mengungkap kasus penyelundupan satwa yang dilindungi hingga hasil laut. Kapolda Kepri sampaikan apresiasi atas kinerja Polri dan masyarakat yang mendukung pengungkapan kasus. Pengungkapan ini merupakan wujud nyata komitmen Polda Kepri dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat dalam mendukung program pemerintah, seperti menjaga kelestarian lingkungan dan laut. Dalam rangkaian operasi Agustus 2025, Direskrimsus berhasil mengamankan 16 ekor burung betet, serta kakatua jambul putih dan kakatua jambul kuning, serta satwa yang dilindungi lainnya. Adalah dua kasus, yaitu yang kasus bisa kita lihat di depan. Pertama itu adalah pengamanan dari beberapa burung yang dilindungi, di mana ini dasarnya adalah laporan model A bulan 8 nomor 21 tanggal 11 Agustus 2025. Itu modus operandi satwa dilindungi tersebut dipelihara di dalam kamar kos, dan sebagian satwa tersebut rencananya akan diperjualbelikan melalui media sosial. Jadi teman-teman dari Subdit 4 melakukan penyelidikan, dapatkan informasi, kemudian melakukan penyelidikan secara online juga, dan didapatkan seperti yang kita lihat di depan ini adalah beberapa jenis burung atau burung yang dilindungi. Ini kurang lebih 16 ekor jenis burung betet biasa dengan nama lain Sitacula alexandri, dan 1 buah sangkar burung. Barang bukti di depan. Kemudian pasal yang dilanggar pasal 40A ayat 1 huruf D junto pasal 21 ayat 2 huruf A Undang-Undang Nomor 32 tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Selain itu, satwa dan telur penyu diamankan serta dititipkan ke Balai KSDA Batam untuk nantinya dilepas liarkan kembali ke habitat aslinya. Kemudian perkara yang kedua dari Subdit 4 atau Subdit Militer adalah dengan berhasilnya melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan tolor penyu. Jadi nanti rekan-rekan bisa lihat ada
karena telur penyunya sudah dibekukan, sehingga kita hanya foto saja, dan ini sudah kita sampaikan kepada BKSDA juga dan disimpan di dalam tempat yang aman. Kemudian perkara yang ketiga, yang terakhir adalah berhasil dari Subdit Tindak melakukan pengamanan ataupun penangkapan terhadap beberapa barang tersangka di mana modus operandinya adalah memperjualbelikan dan menyimpan ataupun memasukkan barang-barang yang di mana barang-barang ini ataupun berupa 72 karung kulit ikan pari kering kurang lebih 2 ton 210 kilo. Kemudian 86 karung serangga jenis tonggerek cicada kering, kemudian 2 box kelabang kering 8.820 ekor. Polda Kepri menegaskan bahwa tindakan tegas akan terus dilakukan terhadap pihak-pihak yang merugikan negara, menyalahgunakan subsidi, maupun memperdagangkan satwa dilindungi. Dari Humas Polda Kepri melaporkan untuk Polri TV. Satreskrim Polres Wonosobo, Polda Jawa Tengah berhasil mengamankan seorang pria berinisial AA terkait kasus dugaan penganiayaan di kawasan Kota Wonosobo, Jawa Tengah terhadap seorang mahasiswa kedokteran. Melihat saksi dengan korban keluar ini, yang notabene pelaku ini adalah teman dekat dari saksi ini perempuan, yang bersangkutan terbakar hatinya, cemburu. Adapun tempat kejadian yaitu di Jalan Girimargo nomor 92 Wonosobo Barat, Kecamatan Kabupaten Wonosobo, yang terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2025 sekira pukul 22. Adapun kronologis peristiwa ini diawali ketika korban bersama saksi keluar mencari makan. Kemudian di jalan tersebut pelaku sempat melihat, sehingga melihat saksi dengan korban keluar ini, yang notabene pelaku ini adalah teman dekat dari saksi ini perempuan, yang bersangkutan terbakar hatinya, cemburu, sehingga mengejar saksi dan korban. Sesampainya di depan gang dekat rumah kos korban, pelaku langsung menghampiri saksi dan korban. Kemudian dari sebelah kiri mobil, pelaku menarik korban keluar dan minta penjelasan. Sempat dilerai juga oleh saksi, namun hal ini tidak didengar oleh pelaku, dan pelaku langsung memukul korban pada bagian hidung dan bibir sebelah atas, sehingga akibat perbuatan pelaku ini korban langsung jatuh tersungkur dan pingsan. Kemudian setelah sadar, yang bersangkutan ini melaporkan ke pihak kepolisian dan selanjutnya mendapat perawatan medis untuk mendapat pengobatan lebih lanjut. Yang di depan kami ini adalah pakaian yang dipakai korban saat kejadian. Kemudian dalam perkara ini kami persangkakan pasal 351 tentang penganiayaan. Adapun ancaman hukumannya paling lama penjara 5 tahun atau 2 tahun 8 bulan. Pemirsa, kami akan segera kembali sejedah berikut ini.